Kembali lagi di Cafe Kode. Kali ini kita akan mengangkat tema soal penimbunan barang yang akhir-akhir ini marak. Orang memanfaatkan situasi dengan menimbun misalnya masker, bawang putih, kemudian bawang bombay, dan barang kebutuhan yang lainnya. Seperti apa pembahasannya? Kali ini bersama saya Bapak Firman Chandra. Jadi kita akan bahas seperti apa duduk persoalannya, saksikan di Cafe Kode. Oke, Pak Firman, seperti apa penjelasan hukumnya kalau ada orang yang menimbun barang dalam masa seperti sekarang ini kan bawang putih ditimbun, bawang bombay, masker, dan barang-barang kebutuhan yang lainnya. Jadi orang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Pertama, kita jangan cerita hukum dulu, kita ngomong sosial budaya. Bahwa kita sekarang lagi kondisi yang sangat prihatin, kondisi sosial kita, apalagi dengan adanya satu virus yang sebenarnya dimulai dari bulan Januari. Namun kami melihat bahwa pemerintah kita dalam hal ini yang berkaitan dengan kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu tidak serta-merta melakukan upaya terjadinya ancaman pandemik, ancaman yang global. Padahal jelas-jelas ini kalau boleh kami katakan adalah force majeure, keadaan kahar yang sangat-sangat semestinya sudah diantisipasi oleh pemerintah dari bulan Januari. Akibatnya apa yang terjadi? Banyak kejadian sosial budaya yang membuat masyarakat memanfaatkan keadaan ini dengan cara masing-masing. Pengusaha berarti harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan ini sebenarnya tidak sepatutnya terjadi bila pemerintah aware, bila pemerintah memahami bahwa akan ada sebab dan akibat. Akhirnya kita semua melihat bahwa penyebaran virus corona ini secara masyarakat sangat banyak, dan itu diamini pemerintah sekarang sudah hampir cukup signifikan. Sudah ada yang meninggal juga, dimulai dari yang di Depok, guru dansa, salsa, ada 2 orang, kemudian sekarang sudah banyak. Dan gubernur juga mengatakan di hampir semua kota madya, baik pusat, Jakarta Barat, itu sudah ada suspek. Ini yang terjadi dengan kondisi sosial masyarakat. Apa yang diharuskan atau dilakukan oleh pemerintah sudah disosialisasikan bahwa kita kalau bisa kerja dari rumah, melakukan apapun dari rumah, melakukan sesuatu harus ada jarak, termasuk sosialisasi untuk bagaimana caranya virus corona ini tidak masuk ke diri kita. Salah satunya adalah memakai yang namanya masker. Karena masker itu adalah vital, karena virus ini kata ahlinya adalah virus besar. Jadi mau masker apapun sebenarnya terhindar. Mau masker tipis pun, masker yang ada di pasaran, tidak harus masker yang mahal. Namun lagi-lagi banyak pengusaha itu memanfaatkan kondisi. Akhirnya ada yang menimbun. Beberapa sudah terdeteksi sama kepolisian kita, dan kepolisian kita melihat ada beberapa yang menimbun. Tapi di sisi bisnis sebenarnya wajar juga. Supply and demand memang begitu kondisinya ya. Maksudnya kalau memang kebutuhannya banyak ya berarti harganya pasti naik. Apalagi stok juga mungkin di beberapa tempat sudah menipis. Apalagi mayoritas mungkin impor. Impor dari mana kalau bukan dari Cina misalnya salah satunya. Cinanya sendiri membutuhkan banyak. Bahkan mereka mungkin kekurangan supply. Dan mereka butuh, otomatis harga akan terkerek naik. Lagi-lagi kami hanya menghimbau gitu lah, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai praktisi hukum, yuk sama-sama aware, sama-sama peduli bahwa ini adalah kepedulian bangsa, ini adalah sesuatu yang
kita harus hadir. Begitu juga negara harus hadir di sana. Bagi penimbun, kami sih berharap tidak melakukan itu. Karena bagaimanapun yuk kita sama-sama bergerak untuk bangsa ini, agar bangsa ini bisa memproses, bisa bagaimanapun kita butuh yang namanya kehidupan. Apapun bergerak, termasuk UKM, jangan sampai stuck lah gitu. Memang betul harus kerja di rumah, tapi ada saatnya kita juga harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita nggak usah takut terhadap corona ini, yakini bahwa ini hanya sekedar sementara. Kemudian kembali dari sisi hukum, setelah kita telisik, kita pelajari, tidak ada letterlock di KUHP kita, di KUHP kita, atau di undang-undang kita, letterlock bahwa menimbun barang itu apakah masuk pasal mana? Apakah pasal 372, apa pasal 378, atau pasal mana? Kita telisik ternyata unsur tindak pidananya tidak masuk. Setelah kita buka lagi, ada namanya Undang-Undang Perdagangan. Undang-undang yang sebenarnya bisa mewakili itu semuanya. Di pasal 107 di Undang-Undang Perdagangan itu ada ancaman pidana ternyata bagi pihak baik korporasi ataupun perorangan yang menimbun barang yang langka. Apakah di sini masker, apakah nanti bawang putih, apakah jahe nanti yang memang dibutuhkan untuk kita survive dari virus corona ini. Ternyata beberapa perusahaan atau beberapa individu menimbun. Dan ini ada ancaman pidananya di pasal 107 Undang-Undang Perdagangan tersebut. Dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda maksimal adalah 50 miliar. Dan ini harus penyidik sosialisasikan sebenarnya, tidak semuanya adalah kuratif. Kalau bisa preventif pun ada. Penyidik mensosialisasikan, bahkan Kementerian Perdagangan pun mensosialisasikan ada ancaman pidana loh terhadap penimbun barang tersebut. Baik masker, penimbun bawang putih, ataupun jahe merah, dan lain-lain. Ini pasal 107 letterlock sekali, jelas-jelas memberikan satu pemahaman bahwa tidak boleh korporasi ataupun perorangan menimbun barang karena ada ancaman. Kalau terbukti ancamannya adalah 5 tahun, kemudian dendanya adalah 50 miliar. Kemarin sudah ada yang tertangkap penimbun masker. Penimbun masker itu dibagi-bagian oleh kepolisian. Nah, kalau membagikan barang bukti seperti ini, seperti apa? Memang sebenarnya alat bukti adalah salah satunya barang. Selain nanti ada saksi ahli, ada petunjuk nanti di dalam persidangan. Namun ini kan kondisi diskresi, seperti layaknya polisi misalnya mengatur lalu lintas yang mestinya lurus tiba-tiba bisa jadi 2 jalur bolak-balik. Itu kan sebenarnya diskresi dari kepolisian. Saya melihat sebagai praktisi hukum ini adalah diskresi yang dilakukan oleh kepolisian. Kondisi yang masyarakat membutuhkan masker dan masker itu tidak ada di pasaran. Kemudian penyidik baik itu Polda atau Polsek ataupun Polres menggerebek sebuah tempat, apakah itu rumah ataupun ruko ataupun gedung, tiba-tiba ada masker. Saya sangat setuju, saya mengapresiasi tindakan penyidik tersebut, polisi tersebut untuk membagikan. Karena ini demi kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Bagikan saja, daripada dihancurkan, daripada dijadikan alat bukti di dalam persidangan, itu butuh waktu berapa lama? Penyelidikan dulu, kemudian penyidikan, kemudian penuntutan, baru persidangan. Sedangkan virus corona ini harus segera dituntaskan dalam waktu cepat dengan cara preventif. Salah satunya memakai masker. Masker untuk mereka yang terdeteksi punya gejala. Terdeteksi ataupun enggak. Artinya preventifnya adalah memakai masker untuk siapapun. Polisi saya setuju sekali dibagikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Oke, apa seruan Abang untuk mereka yang berusaha mencari kesempatan di dalam kesempitan seperti ini?
saya menghimbau kepada pengusaha, baik korporasi ataupun perorangan ataupun kelompok, jangan lagi-lagi, karena ini adalah masalah nyawa dan ini adalah bangsa Indonesia membutuhkan pengusaha, kelompok orang yang peduli juga terhadap bangsanya. Yuk sama-sama mensosialisasikan bahwa tidak boleh menimbun. Karena ini sangat kritikal, bangsa ini membutuhkan masker, masyarakat membutuhkan masker, kenapa ditimbun gitu? Silakan mencari untung dari perdagangan atau perniagaan yang lain. Jangan perdagangan atau perniagaan yang langka, dan itu sangat dibutuhkan. Ini masalah nyawa, jadi tolong hindari dan jangan lakukan lagi. Ya, itu tadi pemirsa penjelasan dari Bapak Firman Chandra. Kita boleh berbisnis tapi jangan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Saksikan kode berikutnya di bibtu.com. Terima kasih.